Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Dinda Mutiara Lunome, dari Prodi PAUD kelas D semester 1. Pada mata kuliah konsep dasar PAUD, saya akan menjelaskan mengenai layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Yang termasuk dalam ABK antara lain adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadasa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan berpikir, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa atau anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki oleh ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks, baca menjadi tulisan, dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Pendidikan anak berkebutuhan khusus pada taman kanak-kanak atau pada anak usia dini memerlukan perhatian dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi kekhususannya. Masing-masing anak memiliki karakteristik dan keunikan sendiri khususnya mengenai kebutuhan dan kemampuan dalam belajar di sekolah. Sebagai pendidik atau guru, seharusnya dapat memberikan layanan pendidikan pada setiap anak berkebutuhan khusus. Namun kenyataannya masih banyak ditemui guru-guru yang belum memahami tentang anak berkebutuhan khusus. Hal ini akan berpengaruh dalam memberikan layanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Agar pendidik atau guru dapat memberikan layanan terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kekhususnya mereka, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah identifikasi. Identifikasi adalah usaha untuk mengenali atau menemukan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan ciri-ciri yang ada dengan mengenal kondisi dan perkembangan anak melalui kegiatan sehari-hari. Selain mengamati, perlu juga mewawancarai orang tuanya atau keluarganya yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan anak berkebutuhan khusus tersebut. Pada langkah identifikasi ini akan mencari atau mengungkapkan ciri-ciri atau karakteristik pada anak berkebutuhan khusus. Di antaranya yang pertama kondisi fisik, yang mengacu keadaan fisik secara umum dan kondisi fisik indera seorang anak, baik secara organik maupun fungsional. Yang kedua, kemampuan intelektual, kemampuan anak dalam menerima pembelajaran atau mengerjakan tugas-tugas akademik di sekolah. Yang ketiga, kemampuan komunikasi, kesanggupan seorang anak dalam memahami dan mengekspresikan gagasan dalam berinteraksi. Dan yang keempat adalah sosial emosional, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seorang anak dalam kegiatan interaksi dengan teman atau guru. Berikut teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi yaitu teknik observasi, wawancara, tes buatan sendiri, dan tes psikologi. Yang pertama, teknik observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi anak-anak berkebutuhan khusus dengan cara mengamati kondisi atau kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus pada saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang untuk memperoleh informasi mengenai kebenaran anak-anak berkebutuhan khusus dalam upaya melakukan identifikasi. Yang ketiga adalah teknik testing, adalah suatu cara untuk melakukan penilaian yang berupa suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak dan akan menghasilkan suatu nilai tentang kemampuan atau perilaku anak yang kita tes. Dan yang keempat, tes psikologi, merupakan teknik yang sering digunakan dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus karena tingkat akurasinya lebih baik jika dibandingkan dengan tes buatan guru. Yang kedua, langkah asesmen. Pengertian asesmen dalam kerangka pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah sebagai usaha untuk memperoleh informasi yang relevan guna membantu seorang dalam membuat suatu keputusan. Penilaian yang dimaksudkan pada anak berkebutuhan khusus adalah menilai suatu keadaan atau kondisi pada anak berkebutuhan khusus, yaitu bukan merupakan penilaian terhadap hasil atau aktivitas pembelajaran di sekolah
Hasil dari penilaian ini sangat bermanfaat bagi guru sebagai panduan untuk membuat perencanaan program dan implementasi program pembelajaran. Yang berikutnya, tujuan asesmen, melatih kemampuan anak pada setiap aspek untuk mengelompokkan anak sesuai dengan karakteristik dan penentuan programnya, untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan berat atau ringannya keahlian yang sedang anak berkebutuhan khusus. Yang berikut untuk mengembangkan program pendidikan yang dirancang khusus sesuai individu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang berikutnya untuk menentukan strategi lingkungan belajar dan penilaian pembelajaran serta untuk menentukan perkembangan belajar siswa. Selanjutnya langkah pelaksanaan. Yang pertama, menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan. Guru sebelum mengadakan evaluasi sebaiknya memahami dulu tahapan kompetensi pembelajaran siswa dalam bidang pembelajaran tertentu untuk mengetahui keterampilan apa yang sudah dikuasai oleh anak. Yang kedua, menentukan perilaku yang akan diakses. Guru dalam mengevaluasi harus diawali dari tahap yang paling umum menuju tahap yang paling khusus. Dan yang ketiga, memilih aktivitas penilaian. Guru harus mempertimbangkan kegiatan yang akan dilakukan yang berhubungan dengan kompetensi umum dan khusus. Evaluasi secara umum dilakukan secara periodik, sedangkan kompetensi secara khusus dilakukan secara formatif dan berkesinambungan. Yang keempat, pengorganisasian alat evaluasi. Berkenaan dengan evaluasi pendahuluan yang mencakup identifikasi masalah, pencatatan bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi, dan evaluasi keterampilan-keterampilan tersebut. Setelah evaluasi awal dilakukan, selanjutnya menentukan tujuan dan strategi pembelajaran beserta implementasi dalam penentuan terhadap kemajuan belajar siswa. Yang keempat, pencatatan kinerja siswa. Sangat membutuhkan guru dalam mengadakan evaluasi kepada siswa. Adapun yang dicatat yaitu kinerja siswa pada pelaksanaan tugas sehari-hari dan menguasai keterampilan secara keseluruhan, yaitu umumnya dicatat pada laporan kemajuan belajar siswa. Dan yang terakhir, penentuan pembelajaran untuk jangka pendek dan jangka panjang. Guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran khusus jangka pendek secara spesifik, tetapi harus tetap berkontribusi dengan tujuan jangka panjang. Selanjutnya, teknik pelaksanaan asesmen. Yang pertama, observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh guru untuk mengamati aktivitas belajar siswa seperti cara belajar siswa, perilaku siswa, kompetensi yang dicapai oleh siswa. Yang kedua, tes formal, yaitu merupakan suatu bentuk tes yang sesuai sudah berstandarkan memiliki acuan norma atau acuan tolak ukur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tes informal, yaitu merupakan suatu tes yang sangat bermanfaat untuk memperoleh informasi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kompetensi dan kemajuan belajar anak berkebutuhan khusus. Tes ini yang membuat guru pada sekolah yang bersangkutan digunakan secara intensif untuk mengetahui kompetensi khusus pada anak. Dan yang terakhir, wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber data, di antaranya orang tua siswa, keluarga, guru, dan teman. Berikutnya, pemberian layanan pendidikan. Langkah awal untuk memberikan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di PAUD adalah melakukan klarifikasi dan dilanjutkan mengasesmen terhadap kebutuhan pendidikan kepada siswa yang bersangkutan. Dalam melakukan asesmen dapat menggunakan teknik observasi dan tes formal. Tugasnya adalah untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum, perkembangan belajar seorang siswa, dan keterampilan-keterampilan yang belum mampu ataupun sudah mampu dilakukan oleh seorang siswa. Setelah guru mendapatkan berbagai informasi tentang kondisi siswa, maka selanjutnya adalah merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Program pembelajaran dirancang untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah program pembelajaran individual. Program ini disusun sesuai dengan anak berkebutuhan khusus yang dibuat untuk pendidikan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam pelaksanaan layanan
Terlebih dahulu, disusun rencana kegiatan, aktivitas kegiatan, dan melakukan evaluasi. Semua program yang akan dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa, karena program PPI pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan oleh guru sendiri, melainkan melibatkan berbagai pihak. Dari berbagai pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan-perbedaan, baik perbedaan intraindividual maupun intraindividual yang disignifikasikan dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga untuk mengembangkan potensinya dibutuhkan pendidikan dan pembelajaran. Berkebutuhan khusus merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak-anak luar biasa atau mengalami kelainan dalam konteks pendidikan. Ada beberapa yang disignifikasikan pada penggunaan istilah berkebutuhan khusus dengan luar biasa atau kelainan. Berkebutuhan khusus lebih memandang pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi dan mengembangkan kemampuan secara optimal. Sedangkan pada luar biasa atau berkelainan adalah kondisi atau keadaan anak yang memerlukan perilaku khusus.